Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap pegawai KPPNC di Kalang dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan SPM ataupun standar pelayanan minimum kepada stakeholder. Dan tentu saja, pelayanan ini harus bebas dari segala bentuk gratifikasi maupun korupsi. Bagaimana pengelolaan gratifikasi maupun juga pengaduan di KPPNC di Kalang? Saat ini kita akan bahas bersama di Hepwat edisi ke-14. Bersama saya telah hadir Kepala KPPNC di Kalang, Bapak Gary Maranatha Tambunan. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore sahabat KPPNC di Kalang. Ya. Salam sehat buat kita semua. Mungkin Pak sebelum masuk ke materi, kita pengen tahu nih Pak, Bapak kan kira-kira sudah 2 bulan ya Pak di KPPNC di Kalang. Kira-kira bagaimana Pak, apa yang Bapak rasakan setelah berada di sini Kalang selama lebih kurang 2 bulan? Dingin ya? Dingin ya Pak, itu pasti. Cuman enaknya itu walaupun di luar dingin tapi di dalam tuh hangat gitu ya. Di dalam ini ada kehangatan kekeluargaan di KPPNC di Kalang gitu loh. Dan lebih enaknya lagi selain hangat persaudaraan dan kekeluargaan, ada juga kesejukan. Karena kesejukan itu bisa ditimbulkan dari apa? Dari sikap kita nih, dari sikap kita yang anti korupsi, sehingga kita nggak was-was gitu ya, jiwa kita dan hati kita nggak panas nih, nggak was-was, jadi jiwa kita tuh juga sejuk ya Pak ya. Sejuk. Berarti nggak cuma cuaca aja yang sejuk ya Pak. Betul. Mendukung lah semua. Mendukung semua ya Pak ya. Baik Bapak, baiklah Bapak Ibu Sobat KPPNC di Kalang, seperti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini izinkan kami membacakan CV Bapak Gary Maranatha Tambunan. Bapak Gary lahir di Jakarta tahun 1973, telah berkeluarga dan memiliki 2 orang putri. Adapun untuk riwayat pendidikan Bapak Gary, menempuh SD di Jakarta sampai dengan SMA, untuk S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun untuk riwayat pekerjaan beliau yaitu yang pertama staf pada Kanwil DJA tahun 99 sampai dengan 2006, Kasubsi Administrasi Umum pada KPPN Denpasar Bali tahun 2006 sampai dengan 2007, staf pada Biro Hukum Kementerian Keuangan tahun 2008 sampai 2010, Kepala Subbagian Hukum Perbendaharaan Biro Hukum Kementerian Keuangan tahun 2010 sampai dengan 2021, Kepala Subbagian Hukum Anggaran Biro Hukum Kementerian Keuangan tahun 2022 sampai dengan Mei 2024, dan terakhir Kepala KPPNC di Kalang mulai dari Juni 2024 sampai dengan saat ini. Adapun untuk riwayat penugasan beliau, yang pertama adalah Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Bank Senturi Kementerian Keuangan tahun 2008 sampai dengan 2009. Selanjutnya Koordinator Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Tim Pengkaji Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2014 sampai dengan 2016. Anggota dari beberapa tim teknis di bidang pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan tahun 2008 sampai dengan 2022. Lalu, anggota dari beberapa panitia antar Kementerian Penyusun Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden di bidang keuangan negara tahun 2008 sampai dengan 2023. Dan terakhir, Legal Drafting and Contract Drafting Trainer tahun 2010 sampai dengan 2023. Ya Bapak, kalau kita melihat ini sepertinya Bapak sudah sangat banyak ya Pak berkelumit gitu, bergelut di bidang hukum seperti itu ya Pak. Betul. Ya siap Pak. Baiklah. Tapi nggak pernah dihukum loh. Iya Pak. Jangan sampai Pak dihukum karena tindakan korupsi, gratifikasi dan segala macam sejenisnya seperti itu. Jadi panas nanti, nggak jadi sejuk lagi. Nggak sejuk lagi nanti Pak. Betul. Ya. Baiklah Bapak Ibu Sobat KPPNC di Kalang, sesuai dengan tema kita hari ini kan berbicara tentang integritas, tentang gratifikasi, dan itu tentu saja berhubungan erat dengan pembangunan zona integritas di KPPNC di Kalang. Menurut Bapak Gary sendiri kira-kira bagaimana Pak untuk pembangunan ZI di KPPNC di Kalang ini? Nah ya, ini mungkin tidak banyak yang tahu ya terkait dengan gratifikasi, istilah gratifikasi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu gitu ya, bahwa sebenarnya istilah gratifikasi itu kalau kita mundur dulu ke belakang ya, kita punya namanya itu Undang-Undang Anti KKN di tahun 99 kalau nggak salah, itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Nah di situ itu masih ada masih kata-katanya itu nomenklaturnya itu korupsi, kolusi, nepotisme. KKN ya Pak ya, KKN. yang sering kita Karena dulu kan pas zaman Orde Baru gitu kan, pas zaman Orde Baru banyak sekali KKN ya. Jadi belum ada tuh istilah gratifikasi ya teman-teman ya. Barulah itu ada setelah
itu setelah adanya undang-undang terkait dengan Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99 kalau nggak salah. Dan itu pun istilah gratifikasi itu pun baru ada itu di tahun 2001. Perubahan pertama dari Undang-Undang Tipikor tadi, tahun 99 tadi. Nah, gratifikasi itu secara letterlek malah di nomenklatur gratifikasi itu, frasa gratifikasi itu malah tidak ada di definisi di undang-undang tersebut gitu ya. Cuman gratifikasi itu bisa diartikan bahwa disamakan dengan menerima suap. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, jadi sekilas nih tentang gratifikasi ya teman-teman. Jadi istilah gratifikasi itu tidak muncul tiba-tiba gitu ya, tapi sebetulnya dari undang-undang yang lama, karena kita dulu mengenalnya KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, dan terus ada Tipikor ya, yang stressingnya korupsi. Nah, gratifikasi itu termasuk di dalam termasuk di dalam ini ya, kategori korupsi tadi. Nah, kalau yang tadi Siska tanyakan gitu berkaitan dengan kampanye gratifikasi mungkin ya. Kita tuh selalu mengkampanyekan di KPPN Sidikalang ini selalu mengkampanyekan anti gratifikasi, anti suap gitu ya. Kalau kita lihat nih Siska pasti tahu juga, teman-teman juga pasti tahu ya. Teman-teman KPPN Sidikalang pasti paham juga bahwa di setiap akhir surat gitu ya, bukan footnote, akhir surat. Akhir surat kita atau akhir naskah dinas kita yang kita sampaikan ke eksternal atau internal di Dijen Perbendaharaan itu sendiri, itu pasti ada tuh slogan-slogan telah kita tempelkan di situ ya, bahwa pelayanan bebas biaya, 0 rupiah, tolak gratifikasi dan segala macamnya gitu. Jadi memang dimulai dari diri sendiri dulu memang sih ya Siska ya. Kalau misalkan kita mau jujur gitu ya, sebetulnya anti gratifikasi ini kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri secara pribadi dan tidak dimulai dari diri kita sendiri selaku institusi daripada KPPN Sidikalang, kita nggak mungkin deh gitu ya. Kita nggak mungkin bisa menjadi contoh untuk atau memberikan encouragement gitu ya kepada orang-orang lain atau pada pihak eksternal atau internal untuk bisa tolak korupsi, karena memang kita sendiri belum bersikap seperti itu. Gitu, nah, slogan-slogan seperti ini menjadi nantinya kalau kita terus utarakan, kumandangkan gitu ya. Bukan hanya menjadi satu slogan, tapi juga menjadi habit. Gitu. Habit kita, jadi seakan-akan itu bahwa attitude kita itu dasarnya kita itu memang sudah anti korupsi. Nah dari situlah kita sendiri dari KPPN Sidikalang itu sampai saat ini tetap menyuarakan itu gitu ya, dan bukan hanya dari slogan-slogan tapi juga dari beberapa pendidikan anti korupsi ya yang kita berikan juga kepada teman-teman di Satker gitu ya. Dan dari situ kita saat ini lagi ini nih, kita sudah WBK ya dari tahun 2019 dan sekarang nih ya mudah-mudahan kita bisa WBBM nih. Amin. Dan bisa dipilih ya untuk mewakili Kanwil Sumatera Utara atau bisa jadi WBBM, karena kita udah siap banget nih. Iya nggak sih, kita udah siap banget ini. Jadi kita sudah siap juga untuk mensukseskan KPPN Sidikalang menjadi wilayah yang WBBM ya. WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Jadi gitu sih Siska. Mungkin juga menambahkan ya Pak ya, tadi kan kita Bapak sebutkan kan kita sebenarnya sudah jor-joran untuk menggaungkan semangat bebas layanan. Ya di media sosial juga kita intens gitu, seperti itu kita Pak ya. Intens media sosial, di website, kantor, ataupun juga di setiap sosialisasi gitu Pak. Sosialisasi ataupun juga FGD dengan Satker. Ataupun di internal juga itu terus yang kita gaungkan seperti itu gitu Pak. Artinya memang membiasakan dari diri kita sendiri, Pak. Diri kita, institusi kita, lalu kita tularkan ke eksternal seperti itu. Itu lebih ke arah mengedukasi ya. Jadi kalau mungkin di internal itu, di eksternal itu mungkin lebih ke arah mengedukasi teman-teman di di Satker atau di counterpart atau stakeholder kita baik itu di local government atau central government gitu ya. Mengedukasi berkaitan dengan anti korupsi ini gitu ya. Memang ada banyak sih ya. Tapi biasanya sih kita pakai FGD atau sharing session teman-teman ya. Jadi bukan seminar gitu. Tapi mungkin kita perlu kayak itu Siska tuh. Buat satu seminar nantinya berkaitan anti korupsi.
Dan saya kepikiran kita bisa undang juga KPK dalam hal ini nih sis. Kalau emang teman-teman Sidikalang tolong komen di bawah ya. Keren banget itu Pak, ngundang KPK ke daerah Sidikalang gitu ya. Kita coba gitu loh. Karena waktu kami di Biro Hukum itu, saya secara pribadi itu pernah langsung ke kantor KPK sendiri untuk bertemu sama eselon 2-nya beliau-beliau di sana, dan juga akhirnya tenaga fungsional setingkat eselon 3 yang di KPK itu memberikan beberapa insight buat kami gitu ya, berkaitan dengan korupsi, ya potensi korupsi yang ada dalam investasi. Jadi saya sih berpikir bukan hal yang mustahil ya, bukan hal yang mustahil gitu ya, untuk supaya kalau kita bisa buat seminar gede ini, wah lumayan tuh sis. Jadi gaungnya itu bisa keluar, exposure-nya bisa lebih besar gitu loh ya. Dari sisi ini, sehingga bukan hanya menjadi suatu pendidikan yang terbatas saja, tapi juga seminarnya bersifat lebih luas dan lebih universal, lebih menjangkau banyak gitu kan ya Pak ya. Ya nanti bisa kita itu memang salah satu ide yang sangat baik sih gitu Pak. Artinya memang benar-benar nanti kan, apalagi dari KPK nih Pak, jadi memang eventnya sangat besar, audiensnya juga semakin banyak. Jadi memang semangat anti korupsi itu boleh semakin jadi habit ya, jadi habit gitu loh. Kalau jadi habit kan udah namanya juga habit ya, udah mendarah daging. Udah mendarah daging, itu udah menjadi satu sikap, sikap diri, sikap dasar daripada suatu perbuatan gitu loh. Itu sih. Baik Pak. Tadi kan Bapak sebutkan gratifikasi nih Pak. Mungkin ada dari sobat KPPN Sidikalang nih Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan seperti itu? Jadi sebetulnya pada saat kita berbicara soal gratifikasi, kalau kita melihat di Undang-Undang Tipikor ya, di perubahannya di tahun 2001 itu, gratifikasi itu memang ada yang dilaporkan, tidak dilaporkan. Tidak wajib dilaporkan. Ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Tapi ada pula yang wajib kita tolak. Iya. Gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan tusinya kita atau berhubungan dengan jabatan kita gitu ya, dan itu bersifat nantinya akan mengakibatkan atau berpotensi terhadap benturan kepentingan, ya itu harus kita tolak gitu loh. Cuma memang ada beberapa gratifikasi mungkin yang tidak tidak sanggup kita tolak karena memang itu pemberian secara tulus, seperti itu ya. Misalkan biasanya nih kalau daerah-daerah kayak kita gitu ya sis ya, misalkan ini saya baru saya punya kebun baru panen baru panen duren. Aduh itu kan. Itu kayaknya kalau kita mau makan kita lapor dulu deh kayaknya. Saya juga nggak sanggup nolak kalau duren. Jadi itu nanti kita laporkan, atau memang yang paling baik adalah menyampaikan atau tetap meminta maaf gitu ya supaya nggak diberikan. Tapi kalau memaksa diberikan, kita laporkan atau kita berikan itu ke ke yang membutuhkan, yayasan sosial gitu seperti itu Pak, panti asuhan. Memang kalau duren kasih ke orang panti asuhan, nanti takutnya bukan anak panti asuhan yang makan kan. Gitu. Itu kelakar aja teman-teman. Iya Pak. Nah, ada beberapa hal yang memang harus dilapor, dan itu ada di undang-undang Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 sebagai perubahan dari Undang-Undang 31 tahun 1999 tadi ya Pak. Iya sih Pak. Jadi memang ya kita memang menolak gratifikasi yang karena itu takutnya ada benturan kepentingan. Betul. Gitu kan ya Pak ya, mempengaruhi keputusan kita di dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja seperti gitu ya Pak. Apalagi kita nih kayak saya nih sis kan, saya kan orang ini ya, rumah home base saya di Bekasi ya, di Bekasi, saya di sini Sidikalang gitu ya. Coba susah banget kan kalau misalkan ada orang yang kalau nggak jadi attitude, nggak jadi habit gitu ya, itu paling sulit kalau menerima misalkan mereka tidak memberikan kita uang, cuma memberikan kita tiket pulang pergi. Wah luar biasa, senang banget itu kan. Open date gitu kan, wah luar biasa itu. Nah itu banyak bentuknya sih, bukan hanya buah-buahan atau itu ya. Yang paling sulit terima memang ada hal-hal yang benar jadi kebutuhan gitu, kebutuhan dasar kita gitu, sehingga kita kalau itu nggak menjadi habit pasti kita tergoda gitu. Oleh karena itu tadi itu jadi habit Pak. Attitude itu harus ditegakkan gitu ya, harus ditegakkan dengan adanya slogan-slogan dan juga dengan menempa diri kita sendiri gitu, supaya
benar-benar kita menjadi pegiat anti korupsi gitu ya. Mungkin sih. Baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, kira-kira gimana ya Pak ya untuk pengelolaan gratifikasi dan juga pengaduan di KPPN Sidikalang? Waduh, ini sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kita banyak nih. Kalau yang pengaduan teman-teman bisa lihat nih tuh. Waduh, itu banyak tuh. Jadi untuk KPPN Sidikalang sendiri ada layanan pengaduan, ada teleponnya, WhatsApp-nya, aplikasi IPEMA. Wah, ini salah satu inovasi kita ya, IPEMA ini ya. Terus ada langsung melalui loket pengaduan, kertas saran yang ada di depan situ gitu ya. Terus email di KPPN Sidikalang atau langsung ke Kemenkeu. Nah, yang paling membekas gitu mungkin di teman-teman, bukan hanya di KL di daerah tapi juga di pusat juga, adalah kita punya namanya WISE. Whistle blowing system. Wah, itu luar biasa teman-teman. Dan ada whistle blowing system ini kita bisa nih mengadukan jikalau ada indikasi korupsi, benar, Pak. Ataupun penyuapan atau gratifikasi gitu ya, terkait dengan pelaksanaan tugas dari teman-teman Sidikalang atau teman-teman dari Kementerian Keuangan gitu ya, tanpa akan diketahui identitasnya. Atau nggak akan di-spill lah itu, nggak akan di-spill identitas daripada pelapornya. Gitu. Karena kerahasiaannya dijamin, Pak. Kerahasiaan dijamin. Nah itu hebatnya WISE gitu ya. Promosi ya. Jadi jangan takut untuk melapor gitu kan Pak ya. Jika menemukan ada tindakan kecurangan, pelanggaran yang seharusnya di lingkup skop kita gitu Pak ya, oleh pegawai KPPN Sidikalang. Dan juga kita punya ini ya, kalau tidak salah itu kita kan punya unit pengadilan gratifikasi. Iya, benar Pak. UPG dan itu apa sih namanya? UPG bukan PUG ya teman-teman, itu beda tuh ya. PUG pengarah kesamaan gender, UPG unit pengadilan gratifikasi. Dan itu emang di setiap di setiap lini ya, di setiap lini di kementerian, instansi atau institusi di Kementerian Keuangan itu punya itu UPG, dari mulai eselon 1, eselon 2 dan sampai di sini eselon 3. Dan itu melalui penetapan saya kalau nggak salah, ada surat keputusannya Pak. Betul, ada keputusan masing-masing, karena waktu kita membentuk sebuah unit atau sebuah tim di luar daripada tusi kita secara inti gitu ya, core bisnis kita gitu, memang itu harus dilandasi oleh keputusan sebagai produk hukumnya. Dan itu kan yang serius-serius gitu ya. Ada yang merupakan inovasi yang cukup unik gitu ya di KPPN Sidikalang itu Ayo Ngopi. Wah, ini luar biasa nih Ayo Ngopi teman-teman. Itu karena KPPN Sidikalang penghasil kopi, Pak. Penghasil kopi. Ini salah satu hasil UMKM dari UMKM binaan KPPN Sidikalang gitu ya. Kopi. Jadi Ayo Ngopi itu ayo ngobrolin perkara korupsi. Nah, itu satu hal yang berkaitan dengan Ayo Ngopi ini, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebenarnya sih sampai saat ini sih mostly internal kita gitu ya. Cuman juga hal-hal seperti ini juga sebenarnya dibilang Ayo Ngopi juga nih, bisa dibilang bisa juga Pak, karena gitu ya. Kita ngobrol soal perkara korupsi. Apalagi sekarang sudah ada integrity sharing. Iya, kan, sebagai integrity sharing itu kita ngobrol tuh teman-teman. Ya, ngobrol tentang terkaitan kasus korupsi dan cerita korupsi atau one day one information seperti malah di integrity sharing harus ada one day one information ya. Jadi one day one information itu bukan hanya berkaitan dengan tugas kita sehari-hari atau berkaitan dengan kesehatan atau apa, tapi juga kabar-kabar tentang korupsi. Tentang korupsi juga. Jadi bukan kabar-kabar tentang korupsi yang bebas gitu. Tapi kabar-kabar tentang bahayanya korupsi dan segala macamnya. Juga termasuk juga mungkin sebenarnya dari korupsi itu kan dimulai dari keinginan kita yang berlebih dari di luar pada kebutuhan kita tuh. Nah, sekarang ada kasus judi online, pinjaman online gitu ya. Pas waktu judi online kalah akhirnya mengeluarkan duit banyak terus sampai korupsi. Wah, itu macam-macam lah penyebabnya teman-teman. Nah, dan adanya forum atau bukan forum, seperti tempat gitu ya, atau media ngobrol tentang korupsi secara non formal di kita, dan adanya Ayo Ngopi ini, kita bisa sharing bareng-bareng dan bisa tahu nih sisi-sisi korupsi itu kayak gimana sih gitu ya. Sisi korupsi itu kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan terima ini boleh apa enggak, asal terima ini boleh apa enggak gitu loh, seperti itu. Jadi kita sama-sama diberikan informasi yang lebih moving forward gitu ya, berkaitan dengan korupsi ini. Gitu sih. Dan juga saya juga teringat, artinya di integrity sharing ini kita juga bisa cerita sebenarnya. Yeah. Pengalaman kayak saya sendiri juga mengalami beberapa case, misalnya dulu ya Pak, ditawari
jeruk ditawari uang pulsa seperti itu, iya. Artinya kan dengan sharing seperti itu kan kita, oh gini ya cerita. Uang pulsa nggak mungkin 50.000. Nggak kan? mungkin Pak. Betul. Iya, itu bisa jadi apa insight atau juga bisa jadi oh ya aku harus belajar dari situ seperti itu gitu Pak ya. Uang pulsa itu malam janjian nggak keterdeteksi tuh. Mungkin Pak. Syukurnya Iya, saya nolak Pak, nolak. Iya, soalnya itu kan ini apa namanya bukan masuk ke rekening tapi masuk ke ini kan, masuk ke Handphone. misalkan, masuk ke Nggak nomornya ke-detect, langsung Pak, kan, bener. detect itu, bener Iya. tuh. Wah itu perlu kita ini informasi one day one information perlu kita bicarain celah-celah itu nih. Iya, benar Pak, celah-celah apalagi mungkin Mbak Trimaya gitu kan Pak sebagai CSO karena sebenarnya budaya Indonesia itu kan memang lazim ya Pak ya. Iya. Budaya mengucapkan terima Mengucapkan kasih. terima kasih. Di situ memang kita perlu menegaskan ya Bapak Ibu, kami sudah dibayar untuk melayani Bapak Ibu. Jadi jangan berikan apapun kepada kami selain ucapan terima kasih seperti itu Terima kita kasih. ya Pak. Dan apa namanya memberikan nilai yang terbaik dalam survei. Wah, iya. survei kepuasan Benar pelanggan. Pak, karena kita selalu berusaha untuk memberikan Iya, pelayanan iya, yang terbaik. Dan ini mungkin teman-teman atau bapak ibu yang melihat Hepot kita saat ini ter-encourage nih gitu ya, lebih ter-encourage lagi untuk bisa memberikan nilai yang tetap yang terbaik gitu Pak. loh ya. Ya survei nanti itu kepuasan pelanggan ya. Apa namanya supaya kita lebih advance lagi, lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi gitu ya. Benar Pak, dan memang ya kita memang tetap konsisten untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik itu tadi ya, gitu ya Pak. Ya. Baiklah Bapak Ibu Sobat KPPN Sidikalang, sepertinya sudah cukup jelas Pak. Sudah cukup jelas bagaimana pengelolaan gratifikasi, pengaduan di KPPN Sidikalang, apa saja sih upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu kepada internal maupun juga eksternal. Ya, harapannya Bapak Ibu Sobat KPPN Sidikalang dengan adanya pengendalian gratifikasi ini, seluruh layanan KPPN Sidikalang itu boleh kita pastikan benar-benar layanan yang 0 rupiah. Betul. Bebas dari biaya apapun. Dan juga mari Bapak Ibu Sobat KPPN Sidikalang terus dukung KPPN Sidikalang agar kita boleh tetap konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang bebas dari segala bentuk korupsi, gratifikasi, dan juga kita boleh meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada stakeholder kita ya Pak. Itu tujuan utama Ya, kita. benar Pak. Kalau nggak salah ada jargon dari Kementerian Keuangan terpercaya. Ya, Kemenkeu terpercaya. Kemenkeu benar. terpercaya. Jadi trusted institution. Jadi bukan hanya dipercaya, tapi juga terpercaya gitu ya. Terpercaya. Jadi mau tidak mau sengaja tidak sengaja bisa dipercaya gitu. Jadi dengan adanya gerakan anti korupsi yang terus kita gaungkan, bukan hanya KPK nih. Ini sebenarnya kita bisa membantu KPK loh. Benar, Pak. KPK. Dan harapannya kita juga bisa jadi pionir gitu kan Iya, Pak ya, betul. pionir ya. Ya mungkin untuk level Sidikalang artinya kita di sini kita bisa berdampak gitu bagi satker-satker ataupun juga kantor-kantor di Sidikalang. Ya baik Bapak, terima kasih Pak. Mungkin Sama-sama, Siska. demikian untuk Hepot kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Sobat KPPN Sidikalang. Sampai jumpa kembali di Hepot edisi selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.